Nama saya Eri. Saya pemilik dari vendor kaos Seven Slot. Di sini Seven Slot itu kita adalah sebuah bisa dikatakan pabrik kaos lah. Kita nggak jualan kaos, tapi kita cuma produksi saja. Jadi kalau kita cuma menerima order atau menerima pesanan dari orang, jadi kita juga tidak pernah bikin desain, kita nggak pernah jualan produk, kita cuman dari mulai sablon sampai potong, jahit, dari sablon sampai jahit, sampai packing, sampai dikirim ke customer. Nanti mau dari customer mau dijual, mau diapain juga terserah. Jadi kita lengkap di sini. Kita mulai dari divisi potong, divisi bikin film, bikin sablon, terus jahit, kemudian packing dan finishingnya sudah semuanya ada. Tahun 2006 saya mulai buka vendor kayak gini. Awalnya sih saya nggak mikir di kaos karena dulu saya orang otomotif. Jadi saya larinya bikin cover ban. Terus setelah 2006 ternyata ada kejadian gempa, penjualan cover ban saya kacau. Semua model nggak balik, terus kemudian mulailah ide bikin kaos karena penjualan kaos lebih gampang, untuk mencari order juga lebih gampang. Dan alat yang digunakan hampir sama karena kita printing, sablon juga sama. Terus cuman perbedaan dijahit. Mulai saat itu juga kita mencoba untuk menerima orderan kaos dan akhirnya malah sampai sekarang bisa jalan. Nah, awal mulanya ya dari mulai pesanan teman-teman, terus pesanan, bahkan kita pernah yang order pertama kali yang saya terima adalah Persatuan Kuli Bangunan. Itu samping rumah persis, ketika itu dibikin kontraktor, nah kita bikin kaosnya mereka. Akhirnya sampai sekarang saya masih punya kaosnya. Begini Mas, tahun 2007 saya sempat berangkat ke Bandung. Tahun 2007 saya sempat berangkat ke Bandung sama tim, sama teman-teman di produksi Nansi ini. Kita belajar ke teman-teman di Bandung. Kita belajar biar kenapa sih Jogja bisa kalah gitu loh. Kalau kalah, dianggap kalah terus. Nah, 1-2 saya bawa produk orang Bandung yang sampai sini. Saya tanya ke Bandung dengan muka tebel lah, pokoknya nggak usah takut malu. Mas bikin kayak gini gimana caranya? Saya bilang gitu. Akhirnya mereka jawab. 1-2 jawab. Terus kita mulailah dari saat itu ngumpulin alat, karena chemical juga beda, kita ngumpulin alat, kita ngumpulin bahan. Akhirnya kita bisa ngerjain yang kayak orang Bandung punya. Jujur aja kalau orang Jogja emang kita bukan market leader, kita bukan bukan pionir, kita ngikut mereka karena masalah chemical, masalah material, masalah alat di Jogja sendiri nggak ada. Harus dari Bandung, harus dari mana, bahkan mungkin malah Solo aja lebih duluan daripada kita. Nah itu chemical kalah kita terus, tapi sekarang sih sudah mulai nggak ada ketinggalan. Jadi teman-teman Jogja terus punya saya sendiri ya alhamdulillah mulai bisa mengikuti, yaitu tadi yang saya bilang, kita mulai mengikuti kualitas dan teknik-teknik orang Bandung, orang-orang luar gitu. Sementara kita itu utamakan adalah di printingnya Mas, di printingnya, sablonnya saja karena kami untuk jahit belum begitu menguasai. Sementara kita jahit masih sebagian banyak dilempar. Untuk kaos sih kita sudah produksi sendiri, tapi untuk jaket, untuk kemeja kita masih melemparkan produksi ke vendor lain, ke teman-teman sharing, teman-teman yang selama ini. Jadi kita saling kepercayaan. Di Bandung pun seperti itu. Mereka bahkan untuk printing itu ada vendor khusus untuk ngepres, ada vendor khusus untuk ini, mereka ngeprint, dia punya. Kalau di Jogja rata-rata kita lebih mandiri. Tempat produksi biasanya punya printer sendiri, atau punya mesin potong sendiri, punya tempat sablon sendiri, punya abdrekan sendiri. Sementara di kota lain bahkan ada yang
ngeprint dia harus keluar, ngepres dia harus keluar, bikin film dia keluar. Sisi keunggulannya, ini teknologi lama mas. Ini teknologi lama, sebenarnya teknologi lama, cuman keunggulannya karena proses pengerjaan, saya bilang tidak begitu merepotkan karena tidak butuh pemanasan yang tinggi. Terus maksudnya kalau plastisol kan perlu curing itu pengeringan sekitar 180 derajat pakai mesin curing. Kalau rubber kita nggak usah pakai, kita cuman butuh head gun aja dan press. Dari segi keunggulan lainnya, dia tidak rusak kena setrika. Kalau plastisol kan rusak kena setrika. Cuman karena masalah teknologi, jadi teknologi sekarang yang baru, kita kan main fashion ya ini ya, sedikit banyak ini kan fashion mana yang terbaru, tren mana yang paling baru kan itu yang banyak dicari orang. Sekarang trennya baru lari ke plastisol, ya otomatis orang banyak nyari plastisol. Sementara untuk rubber itu lebih cenderung ke budget karena harga lebih murah. Pemasaran kami menggunakan semuanya sih mas. Hampir saya bilang semua yang saya tahu saya keluarkan ke situ. Saya all out orangnya mas. Saya all out, apa yang bisa dipakai buat iklan saya pakai. Termasuk mungkin yang barusan ini saya baru bikin selebaran, saya sebar di sekolah-sekolah. Itu cara yang paling lama kan. Tapi orang jarang pakai karena repot. Itu saya pakai. Sementara media online kita pakai semua, Bukalapak, OLX, terus semuanya kita pakai. Facebook, Kaskus, Instagram, Twitter, kita pakai semua. Blog. Kapasitas produksi kami, sekarang saya punya 2 vendor, Mas. Saya punya 2 tempat workshop produksi, kita punya 2 workshop. Satu di sini, satu di Bantul. Untuk kapasitas produksi satu workshop di sini kita bisa ngejar antara 2.500 sampai 3.000. Untuk di Bantul kita bisa ngejar sekitar 1.000 sampai 1.500. Karena jumlah karyawan yang berbeda, alat yang berbeda. Tapi kemungkinan untuk perkembangannya mungkin akan lebih besar di sana karena mereka di sana lebih gede space-nya. Range harga sekarang kita mulai dari angka sebenarnya normal, teman-teman di semuanya sudah pada tahu harga itu antara 40.000 sampai ke atas. Bukan ke atasnya itu di awal di angka 40 ribuan. Itu pun namanya vendor itu, saya belum pernah ketemu vendor yang harganya saklek mas. Mereka asal negosiasi mesti bisa. Asal mas jumlahnya banyak, mesti harganya mesti turun. Kalau menurut saya nomor 1 adalah deadline. Nomor 1 adalah deadline karena nomor 2 baru kualitas. Yang pertama deadline, nomor 2 kualitas. Karena ini bisnis saya itu vendor itu berkaitan yang nggak bisa kebeli cuman waktu itu. Kita ngejar untuk event, kita ngejar untuk siapa, misalnya pun kita produksi untuk clothing lens pasti ada jadwal launching, mereka ada jadwal penjualan, mereka ada jadwal event, jadwal expo, mereka ada pameran. Itu berarti kan yang pertama adalah waktu, nomor 2 kualitas terus harga. Kenapa saya taruh harga di paling belakangan? Karena customer sekarang sudah nggak begitu concern. Maksudnya mereka kalau harga beda sedikit-sedikit nggak masalah sih, asal kualitas sama tepat waktu. Nah itu aja. Yang ikut tren mas, karena ya ini tadi kembali ke kita pada intinya kan bisnis fashion ya. Fashion kan ada perputaran, ada pergeseran tren. Jadi kalau mereka bisa ngikuti pasar, otomatis dia akan terjaga terus hidup. Tapi kalau dia nggak ngikuti pasar ya tetap aja bakalan ditinggal sama customer.
Dan saya pikir untuk clothing line itu customer itu ganti, Mas. Sekarang pengguna clothing line, pengguna kaos-kaos distro, kaos-kaos itu antara mungkin anak mulai dari SD sampai kuliah atau masih bapak-bapak muda lah. Lebih dari itu nggak mungkin. Nah, seiring, kalau dulu saya pola pikir wah customer nggak mungkin ganti. Sekarang ya setelah saya ngalami ya juga udah tua. Jadi saya nongkrong ke distro ya rada aneh. Ya intinya sabar. Yang jelas sabar, Mas. Sabar terus dan tetap berusaha. Yang jelas intinya kalau saya selalu saya bukan orang yang pinter agamis ya, Mas. Jadi menyisihkan sedikit untuk tambahan modal. Menyisihkan sebagian dari keuntungan kita untuk tambahan modal. Jadi kita setiap kali saya dapat uang, sebagian ada lari ke jadi modal lagi untuk pembelian alat, untuk pembelian material. Jadi harapan saya kedepannya kita akan meningkatkan kapasitas produksi atau kualitas. Jadi dari tahun ke tahun, dari seiring jalannya waktu, kapasitas kita akan bertambah terus.